Selamat pagi anak-anak ibu, hari ini kita kembali belajar daring seperti biasa. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan di sekitar agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Materi kita pada minggu ini mengenai bioteknologi. Apakah bioteknologi itu? Mari kita mulai pelajaran kita. Jangan lupa persiapkan alat tulis dan buku pelajaran kalian. Bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi. Untuk menghasilkan produk atau jasa disebut dengan bioteknologi konvensional. Rekayasa genetika. Para ahli bidang bioteknologi dapat menyusun pola gen sedemikian rupa sehingga menghasilkan organisme yang sifat-sifatnya sesuai dengan yang diharapkan. Bioteknologi pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya, pertama, tapai dapat dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Azotobacter acet juga berperan dalam pembuatan tape. Yang kedua, yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Yogurt kaya akan protein, kalsium, vitamin A, B, C, E, dan vitamin K. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85–90 derajat Celcius. Yang ketiga, keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengemasan susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaris, dan Streptococcus hermophilus. Yang ketiga, fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus olisburopus pada biji keledai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Yang keempat, kecap. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus shojae, dan Aspergillus swinnti. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Yang kelima, roti merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar utama tepung terigu dan air. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. 6. Bioteknologi juga banyak dimanfaatkan dalam pembuatan minuman beralkohol, misalnya bir dan wine.
Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Bioteknologi pertanian. Bioteknologi modern dalam pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Manipulasi susunan gen dapat dilakukan dengan cara menambah gen suatu organisme yang diambil dari organisme lain, atau dengan menghilangkan gen tertentu dalam organisme tersebut. Berikut cara membuat tanaman transgenik. Nah, sudah pahamkah kalian dengan materi tadi? Jika belum, silakan ulangi kembali videonya sampai kamu mengerti. Jika kamu sudah paham, silakan kamu rangkum isi materi di dalam video tadi ke dalam catatanmu agar bisa kamu ulang-ulangi kembali. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Ibu ingatkan, tetap jaga protokol kesehatan dan juga jaga kebersihan di sekitar. Salam sehat.